Excuse me, darling. I have a message for you. Hello, welcome back to our channel guys. Aku sekarang mau membahas tentang third eye. Third eye adalah mata ketiga ya. Sebenarnya bisa dijelasin secara logika itu masalah mata ketiga itu ya guys. Jadi mata ketiga itu adalah gimana kita bisa melihat lebih jernih dengan pemikiran yang jernih. Itu yang disebut third eye. Nah, di otak kita ini ada yang namanya kelenjar pineal. Dia tuh letaknya di tengah-tengah antara otak kanan dan otak kiri. Nah, di kelenjar itulah yang menentukan dimana kita merasakan tenang, damai, dan di satu sisi kita merasakan gelisah, cemas, takut itu. Kalau misalnya kita ibaratin itu adalah black and white. Emang nggak mudah untuk mengontrol kelenjar itu. Ada beberapa faktor dari makanan juga kadang mempengaruhi, lingkungan mempengaruhi gitu kan, terus udara di sekitar juga mempengaruhi. Jadi kita harus benar-benar bisa konsentrasi di situ gitu. Jadi kalau kita sudah bisa mengontrol itu, maka kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk tanpa harus memandang dari sisi luar ya kan. Bisa aja misal ada seorang pengemis atau orang yang lusuh atau orang yang compang-camping atau apalah itu, kita nggak hanya melihat dari luarnya gitu kan, atau dia berpakaian preman, tapi kita lebih melihat dari apa sih message yang dia sampaikan, lebih ke situ. Jadi bukan karena penampilan gitu. Karena penampilan itu nggak bisa mencerminkan di dalam. Jadi outer tuh sama sekali nggak berpengaruh ya dalam dunia spiritual gitu. Jadi gini, kita hidup itu punya setiap orang itu punya perspektif ya. Misalnya diri kita menilai segala sesuatu itu pasti ada perspektifnya. Misalnya kita menilai si A begini. Nah, itu kan perspektif kita. Nah, teman kita juga pasti punya perspektif tentang kita juga gitu. Tapi kalau misalnya setiap orang itu punya perspektif yang berbeda-beda, terus kalau misalnya kita mengikuti perspektif mereka, kita mau jadi apa? Jadi kita perspektif itu yang benar itu adalah diri kita sendiri. Kita mau bagaimana, kita mau jadi apa, itu adalah diri kita. Jadi apa yang kita perspektifkan, apa yang kita bayangkan, itu menentukan langkah apa yang akan kita ambil gitu. Jadi kita harus berhati-hati sama, pertama, niat kita, pikiran kita, hati kita, semuanya itu kita harus berhati-hati. Karena semua itu akan menentukan langkah kita, dan langkah kita akan menentukan nasib kita gitu.
Perspektif itu adalah sebuah sudut pandang. Jadi cara kita memandang sesuatu, cara kita memandang masalah, memandang orang lain, bahkan memandang ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain gitu. Seperti kita memandang binatang, kita memandang tumbuhan, itu berdasarkan dari perspektif kita. Nah, kenapa perspektif kita kok bisa terbentuk sedemikian gitu mengenai mengenai segala sesuatu hal. Kalian tahu nggak? Selama ini perspektif yang terbentuk itu adalah karena dari lingkungan terdekat, ya orang tua kita. Kita dari mulai bayi lahir itu orang tua kita kan udah memberikan perspektif terhadap kita, memberikan sebuah sudut pandang, perspektif, dan tiap-tiap orang tua itu kan berbeda-beda perspektif ya. Jadi makanya di situ anak-anak itu berbeda-beda tuh pola tingkahnya. Begitupun mereka pada saat dewasa, dan pada saat bayi balita itu adalah masa pembentukan dari perspektif itu. Jadi gimana orang tuanya menanamkan perspektif ke anaknya. Kalau itu perspektif membawa dampak yang baik bagi anaknya, maka anak itu akan baik sampai dewasanya. Tapi kalau misalnya sudah tertanam suatu perspektif yang tidak baik atau buruk di masa pembentukan itu, maka ya akan terbawa sampai besarnya. Kecuali ketika besar anak itu menyadari bahwa sudut pandang dia selama ini, perspektif yang diberikan orang tuanya itu adalah suatu yang salah. Tapi untuk si anak itu menyadari bahkan mau menerima perspektif baru itu nggak mudah ya, karena itu sudah tertanam di alam bawah sadar dia. Jadi yang kita tuh bukan lagi merubah mindset di luar, jadi benar-benar udah masuk ke alam bawah sadar. Meskipun dia tahu perspektif dia salah, tapi alam bawah sadarnya dia tuh masih memblok dia, jadi masih memakai perspektif yang lama. Nah itu tidak akan bisa berhasil gitu. Jadi yang pertama adalah dia harus melakukan sebuah terapi untuk pembersihan dari alam bawah sadarnya dia, dan itu butuh seorang lah. Kalau misalnya ini kita bisa ke dunia psikolog ya, untuk membantu, untuk namanya tuh hipnoterapi gitu. Jadi kita di dalam dunia psikologi itu kita dibawa masuk ke alam bawah sadar kita, dan di situ kita bisa men-setting ulang semua perspektif yang kita alamin dari masa kecil. Kita setting ulang lagi sampai kita bisa menanamkan suatu perspektif yang benar gitu. Saya rasa permasalahan setiap manusia itu yaitu guys, jadi ketika dia lahir itu kan polos ya kan, dia kan nggak tahu banyak hal, dan yang membentuk karakter dia yang paling berperan itu adalah orang tua dia sendiri gitu. Makanya dalam masa pertumbuhan anak itu harusnya orang tua lebih mementingkan dari sisi psikologinya, karena itu akan terbawa sampai dia dewasa gitu. Jadi ya kita harus bisa changing gitu dari perspektif lama ke perspektif baru. Tapi emang apabila itu emang udah terbawa dari sejak kecil, yaitu kita harus melakukan pembersihan kepada alam bawah sadar, karena percuma kita kasih berbagai cara, nasihat apapun itu, that's the way,
dia masih terblok di alam bawah sadar dia dengan perspektif lamanya dia. Jadi pertama kali kita harus melakukan pembersihan itu dulu, baru kita bisa memulai dengan sebuah perspektif yang baru gitu guys. Jadi aku coba sampai sini dulu ya, memandang sudut ini, karena ini tuh agak sedikit lebih dalam dan sensitif ya. Jadi ya apapun perilaku anak dewasa itu kembali lagi kepada orang terdekat. Gimana pembentukan perspektif dia dari kecil itu, dan nggak mudah untuk changing ya, kayak merubah habit itu nggak mudah, dan itu perlu proses, itu perlu dilakukan secara berulang-ulang, secara kontinu sampai benar-benar alam bawah sadarnya tuh menerima gitu. Dan apa yang perspektif yang dia dapat dari dia semasa kecil yang memblok dia untuk menjadi sukses, itu bisa changing gitu dengan perspektif yang baru gitu. Jadi makanya kenapa banyak orang yang ibaratnya cuman berbeda perspektif aja bisa berbeda nasib gitu sih guys. Jadi untuk itu sampai di sini dulu, nanti aku lanjut ke step